Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan malam pada saat ini. Apa kabar bagi kita sekalian? Semoga selalu sehat dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Amsal pasal 27 ayat pertama sampai dengan 27. Amsal pasal 27 ayat pertama sampai dengan 27. Dan saya akan membaca pada ayat yang ke-9, ke-10. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayam. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Dalam bagian ini, saya mengambil satu tema, kehadiran yang diharapkan. Kehadiran yang diharapkan. Dalam satu buku, The Book of Virtus, bagian pertama dikatakan, apa yang dialami demi teman-teman kadang-kadang melelahkan dan juga menjengkelkan. Tetapi itulah yang membuat persahabatan mempunyai sebuah nilai yang indah. Persahabatan sering menyuguhkan beberapa cobaan, tapi persahabatan sejati bisa mengatasi cobaan itu, bahkan bertumbuh bersama karenanya. Berbicara tentang persahabatan, diwarnai dengan berbagai hal. Ada suka, ada duka. Ada baik, ada buruk. Bahkan terkadang kita merasa senang, tapi juga kita merasa jengkel, sakit hati, dan lain-lain sebagainya. Tetapi seorang sahabat, ia tidak akan menyembunyikan kesalahan salah sahabatnya. Mengapa demikian? Ia tidak akan menyembunyikan walaupun mungkin kalau ditegur akan menimbulkan perselisihan. Atau seorang sahabat yang sejati dia tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari pertengkaran. Tetapi karena justru ia begitu mengasihi sahabatnya, maka ia memberanikan diri menegur apa adanya. Tetapi menegur di dalam kasih. Persahabatan juga tidak terjalin secara otomatis. Tetapi persahabatan memerlukan proses yang panjang. Seperti besi menajamkan besi dan sahabat menajamkan sahabat. Dalam ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi persahabatan memerlukan proses yang panjang. Nah, saudara-saudara, dari Amsal 27 ayat 1 sampai dengan 27, nasihat yang sungguh menarik disampaikan oleh penulis Amsal hari ini. Seperti dalam ayat 10 tadi katakan, jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayam. Jangan datang ke rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Kata saudara menunjukkan sebuah hubungan yang dekat. Dan dapat berarti sebagai teman atau kenalan. Tentu maksud dalam bagian ini di mana kita dilarang. Penulis Amsal melarang kita mendatangi saudara, kita mendatangi teman ketika mengalami kesusahan hidup. Memang boleh-boleh saja. Karena dari temanlah, dari saudaralah kita mendapatkan pertolongan. Kita mendapatkan kekuatan. Kita mendapatkan kemampuan. Tetapi jangan sampai berhenti di situ saja. Kita mendatangi ketika ada keperluan. Atau ketika ada hal yang diinginkan. Tetapi sebaliknya
ketika Ia juga mencari kita, ketika Ia juga memerlukan kita. Kita pun harus demikian, saling menolong, saling membantu. Untuk sebuah hubungan yang erat. Tidak hanya dalam situasi susah kita mencari teman, tetapi ketika kita dalam keadaan sukacita, ketika dalam keadaan senang, berbagi juga. Saling berbagi baik suka maupun duka. Artinya dalam ayat 10 Amsal dengan jelas mengingatkan kita, jangan hanya saat memerlukan bantuan, tetapi kita menjadi hilang ketika tidak sedang memerlukan mereka atau sahabat kita. Nah saudara-saudara, jadi bagaimanakah kondisi, keadaan atau hubungan kita? Baik dengan keluarga, dengan saudara, atau dengan teman-teman kita pada hari ini, kemarin, dan hari-hari yang akan datang. Kapan terakhir kita bertanya? Kapan terakhir kita menyapa mereka? Kapan kita bertanya? Atau sekedar basa-basi, apa kabar? Lagi apa? Sedang apa? Tidak hanya ketika kita menginginkan sesuatu atau memerlukan sesuatu, kemudian kita bertanya kabar. Tetapi ketika kita tidak memerlukan apa-apa, kita dalam keadaan baik-baik saja. Kapan terakhir waktu kita menyapa mereka? Karena dengan menyapa, berarti kita benar-benar ingin menjaga komunikasi, hubungan. Dan bagaimana hubungan itu terjalin. Bukan terjalin di atas dasar apapun, tetapi hanya di atas dasar kasih kepada Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Amsal mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan ini, biarlah kita senantiasa mampu hidup di dalam kasih kepada Kristus. Kita memiliki sahabat, kita memiliki teman, dan mungkin kita memiliki orang-orang yang kalau bahasa sekarang katakan bestie, besto, atau dan lain sebagainya. Tapi kita berbagi dengan mereka tidak hanya dalam kesusahan, kita memerlukan bantuan, tetapi juga ketika kita dalam kesukacitaan. Bahkan ketika ada yang salah, kita bersyukur masih ada teman yang baik, teman yang sejati yang mau mengingatkan kita, bukan menceritakan kita, tetapi mau mengingatkan akan kesalahan kita, bukan kesalahan kita diceritakan kepada orang lain. Tidak demikian, tetapi berani menegur, walaupun mungkin akan menimbulkan perselisihan, akan menimbulkan pertengkaran, tetapi di dalam Tuhan mengingatkan kita melalui sahabat-sahabat kita. Tuhan mengingatkan kita melalui orang-orang di sekitar kita. Maka saudara dan saya, mari kita bijak dalam menjalin sebuah hubungan dengan sesama, dengan orang lain. Supaya kehadiran kita boleh bermakna. Kehadiran kita boleh menjadi berkat. Berkat tidak hanya dalam hal kita memberi, tetapi berkat dengan kata-kata, dengan tutur kata, dengan tingkah laku, dan dengan tindakan. Mampukah saudara dan saya untuk dapat melihat, melakukan semua itu di dalam dasar dan kasih kepada Tuhan? Itu tergantung dalam diri kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur Firman-Mu menyapa kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami melalui sahabat, melalui orang-orang terdekat kami. Kami diingatkan di dalam hidup dan kehidupan kami. Apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang tidak baik dan yang tidak benar. Bahkan ingatkan kami Tuhan, untuk selalu menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan sesama kami, dengan orang-orang di sekitar kami. Bukan karena kami menginginkan sesuatu dan lain hal, tetapi benar-benar hubungan itu terjalin karena terjalin di dalam kasih Tuhan. Kami lemah sebagai manusia,
Kami terkadang tidak mampu untuk memperlakukannya dalam hidup kami. Namun ya Tuhan, kami mohon pertolongan, perlindungan. Kami mohon kekuatan, kemampuan, bahkan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu dan dapat melakukan semua itu dengan baik, sesuai seturut kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang tidak memerintah, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kami. Amin. Shalom.